Tadi ini kan tahu pasang tenda, saya tidur tenda. Ya kan? Saya pasang ini kasur. untuk kapal kak, Untuk kapal. untuk kapal yang Jadi Bukan untuk sayur. Sangko sayur tadi disiapkan. apa benar pakai kak? Kapal tenda, dulu, pakai kasur. kapal dulu kak, baru kakak tidur cuci kapal. Oh. Ayah saya itu biar hemat kan. Baca dan abang sayur koda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di YouTube-nya Helmi Hasan Channel. Sekarang kita ada di BPBD. Apa BPBD itu di sana? Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Nah, kita kini kantornya Iko di Jalan Soekarno-Hatta, Anggut Atas atau samping nian deket rumah pengasingan Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama di sana yo. Malah sebelum kita masuk, jangan lupa di sana like, subscribe and comment. mantap. Kemon di sana, Kemon. Kita nak pergi ke BPBD. Oh, juga. Halo, kita tengok Citon. Apa Citon hari ke pembahasan kita Citon? Kita ndak tanya-tanya apa. Assalamualaikum. Ini masuk. Kamu jemput ya? Bang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu. BPBD Provinsi Bengkulu. Amlah di sana kita ke situ ya di sana. Iko apa Ji? Iko, nah Iko kok ikon ada apa? Oh ya lupa namanya. TV-nya kan. Rawan, oh daerah rawan. Nah, jadi di sana Iko Cik mungkin toko titik-titik rawan bencana seluruh Indonesia aja. Nah apa tapi di Siko ada isi Iko kok Kalimantan kan? Nah, coba kita tanya. Coba kita tanya. Ah, kenapa Kalimantan kok ada adu padahal lu ada laut tuh. Itulah. Lah kita coba tanya. Nah, oh itu pun kenal. Struktur atau strukturnya gini. Udah. Baru sekali gua langsung masuk situ kok. Iya. Oh, itu kan terbaru nih. Yo. Kemarin kan kamu mendusi terminal di sana. Pusdalops Provinsi Bengkulu. Wah, apa kan gitu? Sipuna sana. Bidang itu selesai. Kanan. Siko. Nah, Assalamualaikum. Masih live. Bawang. Assalamualaikum. Oh itu comment center ruang rapatnya. Ruang rapat di sana. Bukan ini ruang rapatnya. baru sih. Aduh, aku videotron aja. Iya benar. Jadi kalau kita monitor itu nggak monitor risiko. Kalau saya duduk situ mana? Saya syukur dulu. Sejak saya pimpinan rapat kan? Saya pimpinan. Iya. Dari mana kamu? Dari Pak Gub Pak. Ayo kan. Dari Pak Gub ya. Wah, mantap nih kan dari rumah Pak Gub kok. Enggak, Ngapa Pak. kita duduk situ tuh nah orangnya? Ay, macam-macam aja. Bang, Cak kenal. Cak apa namanya? Comment Center. Komen santai. Comment Center untuk pusat kendali kebencanaan. Nah, yang awal mana kita nak pergi kok? Hah? Cik. Nah, ini penanggung jawabnya ada Kabit TD untuk Pusdal. Coba jelaskan dikit, Pak Kabit TD. Fungsi Pusdal. Oh, ini radio Sirine Tsunami. Kita hidupkan setiap bulan di tanggal 26 pukul 10. Serentak seluruh Indonesia. Kalau ini radio roll call setiap hari jam 9 pagi dan jam 3 sore. Langsung ke BNPB Pusat. Ini Starlink. Penggunaan HD dan ini operatornya Pak Suryadi sama Pak Chandra. Silakan Pak Suryadi jelaskan untuk operator. Baik, kami jelaskan tentang Pusrao khususnya di bidang komunikasi baik melalui HD maupun rollcon untuk ke pusat. Nah ini setiap pagi kami absen untuk melaporkan kejadian tentang kebencanaan di kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Kami sampaikan
keadaan di Bengkulu ke Jakarta. Setiap pagi jam 8 sampai jam 9. Kemudian sore jam 3 sampai jam 4 kami absen kembali melalui pesawat radio ini tentang keadaan cuaca dan lain sebagainya kebencanaan di Provinsi Bengkulu. Kami sampaikan laporan kepada BNPB di pusat Jakarta. Nah, kemudian ini adalah alat repeater. Alat repeater kita sehingga di dalam bencana kita bisa pakai pesawat kecil. Ini bisa kita gunakan jarak yang lebih jauh daripada biasanya. Kalau tanpa repeater mungkin sampai 2 kilo tergantung cuaca dan tergantung gedung-gedung yang ada. Kalau tanpa gedung ini bisa jauh, bisa sampai 5 sampai 8 kilo. Tapi kalau dihadang oleh beberapa gedung atau pematang tinggi atau gunung-gunung ini terdekat. Cuma kalau pakai repeater ini bisa jangkauannya lebih panjang, lebih luas. Kemudian ini pakai sistem kuota. Pakai aplikasi Zelo. Jadi kita pakai kuota. Ini yang kita pakai baik di sehari-hari maupun kebencanaan. Satelit itu Pak. Ya. Jadi Mantap. kemudian ini adalah mic tunggal. Kalau kita pakai mic ini bisa menyambung ke pusat, bisa menyambung ke kota, bisa menyambung ke lokal. Di tempat-tempat yang jauh di desa-desa kita bisa nyambungkan dengan menekan ini, kita langsung tersapai menyebar ke seluruh, dengan catatan apabila ini semuanya dalam keadaan normal, tidak mengalami kendala. Saya kira demikian penjelasan kami dari Pusdalop BPBD Provinsi Bengkulu. Wih, mantap. Nah, 24 jam udah kok, Pak? 24 jam. Berarti ready terus. Ready terus, Why? tanpa mati. Cik, berani ready 24 jam sih. 24 jam tuh, Bu. 24 jam. Berarti Tapi kalau untuk masyarakat kita harus bekerja. Karena menerima laporan dari warga itu setiap detik, setiap menit. Di 1.517 desa di Provinsi Bengkulu rawan bencana. Kalau kebanyak. 1000 berapa? 1.517 kalau tidak salah, lebih kurang lah, karena saya pernah relawan mitigasi bencana. Jadi setiap desa dulu pernah ada satu relawan. Itu yang kita tahu bukan? Lebih kurang segitu. berarti nyukur tidak boleh mati, Pak. Kondisinya. Tidak boleh, karena kita jam 8 sampai jam 9 pagi kita dipanggil Bengkulu. Bengkulu. Sore ya jam 3 sampai jam 4 Bengkulu. Kan antrian seluruh Indonesia. Dari timur, wilayah tengah, wilayah barat. Nah, kita agak terakhir wilayah barat. Jadi himbauan-himbauan itu maksudnya sih gak Pak? Masuk sini. Kejadian bencana di Bengkulu kita laporkan oleh absen Tinggian gelombang. Cuaca cerah atau bagaimana, ketinggian gelombang laut, kejadian bencana, longsor, hujan deras, angin puting beliung, sampaikan lewat. Berarti info-info yang di Padang, Aceh, Medan itu masuk di Masuk. Mantap. Online ya ada satu. Dengan catatan cuacanya normal, pesawatnya on. Nah, itu catatan. Lengkap peralatan gitu. Kalau ada kendala satelit kan, Mana kita tahu. Kalau ini saya lancar, kalau yang komunikasi. ini setiap Kamu lagi kok. saya tambahkan dari Bang Habib, ini setiap tanggal 26 jam 10.00 sirene tsunami di 3 titik, baik di PMI, Kesbangpol dan di Support Center. Tiap tanggal 26 jam 10.00 harus ini dibunyikan. Sini operatornya. Dites terus. Dites. Kemudian di sini ada salah satu petugas yang mengencet ini. Jadi sirene berbunyi di 3 titik. Nah, kami penjaga ini salah satu di Kesbangpol, saya di Sport Center. Ada satu lagi petugas PMI di PMI. Itunya 3 titik itu di mana aja, Pak? Sport Center. Renter. Kesbangpol. Kesbangpol Bangpol. dan PMI. Kantor PMI. Oh, kantor PMI kota. Sebelah BIM. Tiap tanggal 26. Sebelah Dengar, Bangpol. tanggal 26 pasti. Itu monitoringnya 24 jam Ya, juga, kan? iya, 24 jam. Jadi satu operator tuh Iya. bolak-balik ya kan. Iya. Mantap. Kalau ada kejadian bencana, Mm-mm. apa itu terdampak untuk tsunami, operator langsung mencet, Langsung. otomatis. Sesuai instruksi dari BMKG. Jadi suaranya bukan hanya tes. Kalau tanggal 26 tuh ini Aduh. hanya tes. Kalau satu tidak, Hanya tes. ya. Cuma kalau misalkan kejadian langsung. Ini sampai sampai nih. Berarti gantian terus, Pak. Rolling terus Ya. tiap hari itu 24 jam, Ya. gantian shift berarti, Pak ya. Ya, seharusnya gantian shift. Ya malam.
Jadi kemana lagi kita kok? Apa? Kemana lagi? Hamlah. Saya pun ngejut aja di sana. Saya kayak mau itu ada TV itu apa? Jadi Mereka terpantau. Apa lagi kedua di sana? Lagi rapat. Ya. Yang punya Kita dulu. Kita tengok. Pusdalog, berarti kita terkoneksi kan? Terkoneksi dan bisa terpantau. Itu mantau tuh bobo. Lagi rapat. Daerah yang tidak punya kabupaten yang tidak punya itu Pusdalog, maka kita memantau kondisi yang ada. Kalau yang ini, kalau memang di daerah itu ada pusdalog, kita tetap komunikasi cuman lewat WhatsApp atau handphone kan gitu. Nah, itu sementara. Tapi kalau dia ada pusdalog, kita tetap komunikasi lewat radio, via telepon, pokoknya komunikasi jangan putus. Kalau memang ada di suatu daerah itu dia memang terjadi bencana, harus komunikasi terus perkembangan setiap perkembangan selanjutnya. Nah, kalau yang di sini apa yang terpantau? Kalau ini aplikasi ini namanya Sipongi untuk karhutla lebih khususnya. Jadi dia menampilkan arah angin di provinsi kita Bengkulu kan. Nah di Bengkulu kita posisi dari darat ke laut. Nah kalau dia biasanya ada perputaran. Nah kalau dia misalnya musim kering, kalau dia dari laut ke darat itu potensi untuk kebakaran hutannya lebih tinggi. Nah di sini ada juga penjelasan di status warna hijau baik, sedang kan, itu aman, tidak aman, mudah, atau sangat mudah. Dan ada titik-titik kita di provinsi Bengkulu ini yang memang rawan kebakaran hutan dan lahan. Puting beliung kan apa sih? Kalau puting beliung Dia berputar. dia putar di Samudra Hindia, biasanya dia putar. Termonitor di ini kita. Ya. Monitor. Kita lewat Monitor. Yang ini masuk. Mas Irfan. Nah, jadi menunjukkan arah angin aja, arah angin. Kalau memang dia dari darat ke laut untuk potensi, biasanya kalau potensi badai jarang terjadi. Biasanya kalau dari laut ke darat itu potensi angin puting beliung besar kemungkinan bisa terjadi angin puting. Ini tetap update perbutan sesuai Iko online aja Bang ya, Bang? online dia. Karena kita punya Karena kalau untuk aplikasi. BNPB kita belum punya. Nah, kalau ini di aplikasi Windy itu punya dari Angkatan Laut kemarin untuk pesisir, ketinggian laut dan gelombang. Jadi masing-masing aplikasi itu ada sistemnya, dia curah hujan. Iko curah hujan kok Bang? Ya, ini dari Panam Angkatan Laut. Jadi kita kerjasama di BPBD ada Pusdalog, di pusat ada Pusdatin, di Angkatan Laut juga dia punya data dan informasi. Ya, jadi kita sharing terus. Iya kemarin ke BMKG gitu kan. BMKG. Nah, udah tahunya Ya, memang ini connect Windy juga kan, Pak Kabit. Ini Windy ini dari Angkatan Laut, pendeteksi hujan juga, ketinggian gelombang juga. Jadi kita bisa mengarahkan kalau memang ada himbauan akan terjadi badai, kita himbau dengan masyarakat terutama yang di pinggir laut untuk tidak beraktivitas dulu. Oke, kalau himbauannya tuh kemana Pak? Nah kalau himbauan biasanya kita untuk sekarang ini bisa lewat WhatsApp itu masing-masing ya. Tapi kalau itu kalau kalau memang aplikasinya belum ada ya. belum ada. Kalau kayak BMKG kemarin kan udah ada Ada. aplikasi BMKG, tapi udah kapan juga lewat situ datangnya? Kita BNPB gitu. Lagi jalan. Oh lagi gitu nah. Kita pakai masih segalanya kita pakai aplikasi dari kementerian. Iya, karena BMKG juga Ya. ada ya Bang. Iya, kita belum punya. Dengan Nah, BNPB. mantap. Tengok Cik, gedang lah ya gitu. Baru tahun inilah dan hibahnya rencana bulan Desember. Cuman kalau kita ada kejadian yang 3 provinsi, kami dari proses hibah mungkin Januari. Kok yang titik-titik pink buat tadi kok hujan, bro. Oh, Ribat. Ya hujan. Jadi kita tidak ada Cerah, hujan. cerah gitu. Kita posisi cerah. Aman gitu. Alhamdulillah nih kita cerah. Woi pun hujan dari mana, bro? Di luar. Lima daerah timur itu. Ya daerah timur. Sampai Malaysia kok Cik. Ya. Nah, kalau Sama dengan yang daerah punya timur. aplikasi yang BMKG itu kita fokuskan biasanya se-Indonesia. Itu kecil lagi kan. Kalau kita se-Indonesia tiap menit bumi itu gemput tiap hari lah. Iya. Tiap jam ada. Cuman kalau kita ini di sini karena ribut kita ambil kursor
Bengkulu aja. Bengkulu tuh kena Jambi, ya. Kita lingkari di sini aja. Ambil potong di sini, itu di WRS. WRS bukan? Daerah kita aja berarti. Iya, kalau ini dibuka bukunya terus. Karena hampir setiap saat tuh ada gempa lah bang. Dia terdeteksi dari di atas 2, dia bunyi. Ada gini. Nah, itu kan yang kita tanya tadi, Ci. Ci tanya tadi. Ini WRS nih, ini gempa. Ah, yang titik merah. Yang kita tanya ngapa ikut ada merahnya? Iko ngapo bang? Kalimantan lo kan? Kalimantan lo ngapo dah? Kalau di sini fokus adalah yang garis ini kemarin, lempengan, Lempeng bumi. yang bahaya sekarang yang menunggu kita tuh yang lempengan ini. Merah-merah ini yang sudah pernah terjadi gempa bumi selama ini misalnya tahun ini 2025. Inilah yang sering titik-titik merah, inilah yang sering. Ini yang terbaru gempa bang. bumi. Nih 2 jam yang lalu. Karena dia 3-2 itu tetap Jam aja. 9:03 tadi. Jadi ini titik merah di sini. Aduh, ini lihat. Di sini kan ada waktu gempa menunjukkan. Ya kan dia di mana dirasakan 4,8 di mana gempa berada di laut sebenarnya barat daya tanah. Yang kemarin. Yang kemarin ini. Yang terbaru. Dia langsung ada arahan kalau misalnya berpotensi tsunami, dia langsung keluar peringatan dari BMKG. Itu Dan berpotensi. sini medisnya ada juga bang. Nah, skala itulah kita untuk hidupkan. Bengkulu cuma mana? Kalau ada perintah hidupkan sirene dari BMKG, kita hidupkan. Jadi kita mengingatkan kepada masyarakat bahwa mungkin berpotensi tsunami untuk segera menjauh dari bibir pantai. Makanya kita melakukan evakuasi. Biasanya ada tim TRC ke lapangan untuk mengevakuasi. Langsung gerak cepat. Ya, mungkin ada pendengaran sirene. Ruangan ini dipakai apabila terjadi bencana. Di sinilah tempat rapat Memang Kalimantan siang. camat selanjutnya bakal ini. Kayak ini kan. aja saya kecil. Ini sebenarnya jalur patang itu yang diomongkan di isu megatras itu kan. Nah, Kan ada ini lempengan kalau ini. Ini lempengan yang menunggu gitu gempa besar. Dari Aceh sampai ke sini, belok lagi ke sini lempengannya. Yang paling aman dari hidupku di Kalimantan. Ya. Tapi ya gempa bumi, ya untuk gempa bumi. Apalagi dia tsunami dia udah laut kan. Dia makanya dia udah potensi. Dia terhalang karena lempengan tuh yang di sini yang untuk kita Indonesia. Pesisir. Pesisir. Dari Aceh sampai ke Papua. Ya, makanya aku bayangkan kemarin tsunami juga kan. Waktu di Rusia dampaknya sampai Papua. Mulai. Oke. Kira-kira potensi tsunami update terus BMKG berpotensi tsunami dia jaraknya itu dari sesudah gempa itu sekitar setengah jam proses untuk tsunami sampai di darat. Jadi setengah jam itulah kita manfaatkan waktu itu untuk mengindikasi apakah itu memang berpotensi tsunami atau tidak. Kalau tsunami itu terus terjadi, cuma dia sampai ke darat itu. Ya biasa tsunami 2 meter kan, dari tengah 5 meter, udah ke pinggir dia normal. Jadi jarang dari tengah itu. Udah kalau dari tengah lah kira-kira 30 bisa mungkin ke darat. 5, 6 itu pasti buangannya di darat. Mantap, kita paham. Mana lagi kita? Ruangan sebelah. Oh rapat, dorong rapat. Boleh rapat, kita rapat dulu. Rapat terus. Gue rapat. Rapat lu. Kita ngawal bos. Bagus. Aja jadi. Asal dia dapat sih kan. Mana lagi kita cek? Ada kepung. Rapat. Kita masuk dak, kita standby kan juga kamera gitu kan sih. Yo gitu sih. Sisi apa yang ndak tahu rapat kan tuh kan. Yo gitu sih. Masuk gitu dulu. Oke. Untuk Di sini Pak. Bapak beliau yang memang asli Aceh. Beliau nanti didampingi oleh Pak Hadi sama Pak Oki. Pasti pertanyaan bagaimana dari soal anggaran ya. Anggaran itu bisa-bisa dikondisikan yang ada. Nah ini nanti bergabung atas nama BPBD Provinsi Bengkulu nanti bersama Pak Tengku ya. Nanti
sana angkatnya kita selesai rombongan. Ruangan kami ini kan ya loh. Penalan mantap keren kan. Ini jadi Iya. Kita mana lagi kok? Lah saya ngomong kayak ini yang kendaraan kendaraan. PB. PB itu kendaraan yang ada di BPBD Provinsi Bengkulu. Nah ini Pusdol ini adalah pusat kendali operasi, di mana nanti ketika kejadian bencana ini akan beralih fungsi menjadi tempat operasi. Nanti Bapak Gubernur kita akan memimpin di sini. Tapi kita berdoa jangan sampai Provinsi Bengkulu. Jangan sampai. Nanti di sini itu ruang dari itu ruang rapat beliau. Kalau kok saya kur ke pantai nih, saya kok Di mana? berkas. Oh berkas. Nah, itu potensi gempa bumi kalau ada tsunami. Tapi potensi itu kan, ingat nih, potensi itu belum tentu terjadi, tapi dapat terjadi. Potensi. Makanya ketika ada informasi publikasi dari BMKG, Bengkulu berpotensi 6,8 atau 9 skala Richter, mulai gaduh. Nah, padahal enggak, potensi namanya potensi. Karena tadi kita Bengkulu ini termasuk provinsi yang dilewati ring of fire, cincin api. Jadi kita masuk ke ini samudra. Nah, di pulau terluar kita ada Pulau Enggano. Nah, Pulau Enggano ini berdekatan dengan Megatras. Nah, ini suka ada gepo kecil. Dan ada gepo kecil. Nah, gempa ini kalau kami perhatikan setiap hari kan terjadi di Bengkulu nih. Itu sama aja pelepasan potensi ada gempa di lempengan itu dia melepaskan diri. Kita bersyukur dia dikit-dikit nih gempa kan, goyang dikit. Kalau dia langsung boom, itu terjadi seperti kemarin kan. Tanahnya bergerak kan. Beda kalau tanah bergerak itu liquefaction. Ini beda. Kalau liquefaction itu dia bablas. 16. Kalau bahasa kita 16. Nah, ini kalau ini bisa kita lihat nih kendaraan operasional PB. Ini kendaraan mitigasi, ini rescue. Nah, ini motor trail kita untuk menempuh yang jarak-jarak yang tidak bisa ditempuh oleh roda 4 Real. motor trail ini mobil komando, ini mobil rescue terbaru dari BNPB nih. Ini tahun 2000 berapa nih? 2022 Ambulan kita ada juga. Ini ambulan Bantu rakyat. Bantu rakyat. Siap. Maksudnya bagi rakyat umum, Bang. Hah? Jadi bagi rakyat umum ini. Ini khusus kebencanaan. Kebencanaan. Khusus bencana aja ya Pak ya. Khusus bencana. Tauan bibi itu ada juga. Ini Bisa bibi. ditarik, bisa di laut. Ditariknya pakai ban. Macak digunakan kalau bencana di laut. Itu bergerak tuh, Bang. Itu bergeraknya ke bawah. Itu kalau untuk itu. Dia turun Di darat. Nyo bibi kan bisa di darat. Kocok kodok. Bibi bisa darat, bisa di air. Bisa di air. Dua alam. Kau kedua alam. Dua alam. Ini mobil air bersih. Harus. Mobil air bersih. Air bersih. Air bersih kok. Kita ngambil air di mana aja, kalau diolah itu bisa langsung kita konsumsi. Oh, kalau ketika ada bencana, ada mesin dalamnya. Air laut pun pecah ya, Bang. Air laut bisa. Air kotor, air keruh, dia jadi langsung diolah, jadi bisa diminum. Langsung bisa diminum. Mantap. Jangan perlu air iko semua. Jangan. Iko nah bekah kita buat kopi sih kok. Iya kan? Mentang-mentang air kan. Tapi kopi sih kok. Nah, kacau nah untuk gua. Ngopi lu kawan. Kopi dulu kawan. Nah, Ya. Iko tangki dong, tangki untuk angkut air. Ini truk serbaguna. Nah, seberaguna, aku aja nak kita angkut sih kok. Bahan-bahan bantuan orang. Macam kalau. ini toilet, mobil toilet. Mobil. Ya. Nah, ini yang kita uji coba kemarin nih. Ini yang dapur umum ya. Dapur umum. Dapur umum yang diuji coba hari Senin. Ya, hari Senin kemarin.
Boleh masuk gitu. Boleh. Woi, mantap. Kalau udah masak kan? Masak. Dari kompor. Wah, tadi kunci, tinggal berangkat. Tinggal berangkat. Jadi pas Iko kelak saya kan selamat datang saya kecil kan. Nak pesan apa saya kecil itu kan. Bukan restoran. Wai. Macam aja saya kok nak. Wai. Maaf ada sana. Dari kompor ke apa? Sampai fresh mana? Kuali-kualinya. Piring, kuali ada kalau. Pisau-pisaunya ada kalau. Pisau ada kalau. Master chefnya angsa tu. Sekalian itu kesiapan kendaraan itu Pak KPTD. Kendaraan yang akan digunakan untuk persiapan gitu ke Aceh. Untuk Ci, khusus untuk Ci. Ate. Hari Ate. Macam-macam aja. Woi, lengkap. Benching. Woi, lengkap. Tinggal berangkat kok, guys. Boleh lah. Mantap. Cuman Cik. Mantap. Nak ciri dulu. Tidak. Cik nak jumpa kencing. Cuba kencing. Kelapa kurung. Kalau saya udah. Kalau aku. Kelapa kunci kan. Pak, Bang. Jadi sana. Itulah. Kita ready kan galo. Kalau kece tubuh BPBD segalo lah kita ready kan, tinggal berangkat. Jadi mungkin dak Oh nah saya ni nengok ke mana tu. Saya sebelah kiri nyu nengok ke kanan di sana. hari kok gue dak gitu nengok. Misalnya kan Cicik kan daerah pantai. Yo. Nah, nengok kalau misalnya kendaraan gue kan siap galo kok. Kalau misalnya terjadi kok, maaf ngecek kalau misalnya terjadi bencana kan di daerah gitu di pantai kok. Saya lari dari rumah saya minta tolong siko. Udah semua apa lagi? Iya. Berarti lado kan lo? Lado. Berarti ready kan? Dapur umum lado di sana. Datu air bersih lado di sana. Terus tempe WC. toilet. Oh, toilet. WC apa nyu? WC toilet. Datu auto ranger kok. Nak mano-mano. Dia kecil tadi ada cincin api. Woi, sama Cak Iko Naruto di sana cincin api. Iya kan? Banyak kok. Ambulan ada Cik. Jadi aman. Aman ya. Mantap bang, mitigasi utama. Mobil ini Jangan lanjut ngari Ciko. siap untuk berangkat. Ini persiapan untuk kita siapkan itu Provinsi. ke 3 provinsi. Di meja. Aceh, Medan dengan itu Ya. Sumbar. Sumbar. Nah berarti kita itu Ini peluru tembak nih. kena tembak. Kecil dalam. Tembak. Apa hubungan? Bukan. Ini rotator hidup kan seluruhnya. Hidup. Ratator hidup. Sirine hidup. Teskan lah. Dihidupkan biar ini bisa ini kan tahu. Pasang tenda, saya tidur tembok. Iya kan? Saya pasang Ini kasur. untuk kapal kak. Untuk kapal. Untuk kapal yang. Jadi Bukan untuk sayur. Sangko sayur tadi disiapkan. Ya, apa benar pakai kak? Kapal tenda, dulu. pakai kasur. Kapal dulu kak. Baru kakak tidur kapal. Oh. Ayah saya itu biar hemat kan. Baca dan abang sayur kau dah. datanya tadi. Alhamdulillah di sana kita tanya dulu di sana ya. Kita tanya ke Proses. Pak Ses nih, Pak Sekretaris. Pak, mana kau? Itu lah. Mula kita tanya ke Pak Ses kau. Aku aja dah kita tanya. Kita tanya dikit Pak. Nah, misalnya kan itu rawan juga terhadap bencana kan istilahnya. Ring of fire gitu sekarang itu. Apa aja sih yang masyarakat kita misalnya mau ngomong kalau misalnya ada terjadi bencana, sebelum terjadinya bencana itu apa yang harus kita lakukan dulu Pak? Istilahnya apa persiapan gitu kayak sebelum terjadi bencana kita siapkan apakah kayak tas itu masukkan baju dan lain-lain Pak sebelum terjadinya bencana. Istilahnya kita ada persiapan dari awal kan itu masyarakat ya, masyarakat Provinsi Bengkulu memang kalau slogan kami itu marilah kita selaras dengan bencana, kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi di bencana ini di sana pertama itu ini kan berpotensi hidrometeorologi. Tip hidro ini
berurusan ke air. Nah, ke air. Jadi datangnya bencana iko selain dengan air tadi, biasanya ada nih terkait dengan angin kencang. Terus efeknya longsor. Nah, untuk masyarakat itu lakukan evakuasi secara mandiri. Yang pertama, yang surat-surat berharga, sertifikat tanah, buku-buku tabungan, ATM lah. Nah ini disimpanlah di sebuah wadah ataupun tas khusus lah, khusus. Saya juga cari itu di rumah. Saya siapkan ini SK lah, disiapkan baru. Terus siapkan juga kalau itu sakit. Nah, kayak ini orang tua saya kan sakit, ada jantung, ada obat khusus. Tiap saat itu ditengok terus. Saya taruh kalau nanti terjadi evakuasi, harus kita evakuasi secara mandiri, kita bawa itu dulu. Kalau untuk makan kan, insya Allah kan ada dapur umum, ada Basnas ya. Cak kemarin, waduh teman-teman Basnas ada lagi di sektor seperti sosial, buka dapur umum juga. Terus dari Polda, dari ini apa, Komandan Korem juga ada, Pak Kapolda sama-sama. Itu jadi yang harus dilakukan di sana itu, yang pertama tidak usah takut. Jadi jangan panik. Nah, itulah yang akan kami lakukan, edukasi itu menghilangkan rasa panik. Benar tuh. Sama dong di sana, hilangin rasa panik. Kita latihan bersama. Oh, ada latihan ya, Pak? Tuh. Nah, jadi sosialisasi kan ada nih. Ada sosialisasi ini kan ada di sekolah-sekolah. Ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Lagunya ada kalau kami itu. Kalau ada gempo, lindungilah pala. Kalau ada gempo, lari lapangan. Lari. Jadi jangan panik. Kita jangan panik. Saya banyak lari dari kenyataan. Jadi kira-kira di sana ini kita kan tadi ada angin kencang, potensi kencang. Nah, ini ada mitigasi yang harus kita lakukan. Nah, mitigasi ini ada dua. Satu, struktural dan non struktural. Nah, yang non dulu lah, gampangnya. Ada pepohonan dekat rumah tuh dipangkas lah. Nah, ini biasanya kan ada tumbang lah. Nah, tertimpa rumah, atap rumah pula. Nah, ini antisipasi, kita harus antisipasi. Terus ada lagi siring-siring. God gitu, sampah, buanglah sampah yang pada kotaknya. Nah, kan ada tahu tempeknya tuh. Jadi itu. Jadi di sana sama-sama kita jaga lingkungan. Dari awal tadi dari BPBD Provinsi Bengkulu, mari kita jaga alam. Alam bisa menjaga kita. Supaya elok bumi merah putih gitu kok. Iya. Gitu. Jadi ada pesan-pesan untuk saudara-saudara kita Pak yang tertimpa bencana di daerah dan provinsi lain. Yang 3 provinsi dah. Jadi untuk masyarakat provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami ucapkan sabar, tetap berdoa kepada Allah. Kita panjatkan, bencana itu kan ujian kita. Dan insya Allah nanti tim dari Pak Gubernur Bengkulu juga akan menuju insya Allah tanggal 10 memberikan bantuan ya, donasi. Nah, untuk kedepannya itu sama-sama jago alam jago kita. Intinya kami dari Bengkulu bersedih tapi kami berdoa biar masyarakat diberikan kekuatan dan ketabahan. Dari Bengkulu, Bumi Merah Putih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, di sana kita lah jalan-jalan lah keliling-keliling di kantor BPBD Iko. Kita lah bertanya tadi deket Pak Sekretaris juga. Kita lah bertemu juga deket rombongan kabitnya di sana. Tadi rombongan rapat untuk persiapan Toboko ndak berangkat juga ke 3 provinsi tetangga kita seperti Aceh, Medan, dan Padang yang lagi terkena dampak musibah bencana alam. Nah, ya di sana yo banyak nian tadi sebenarnya tuh ndak ditanya lagi, tapi karena waktu kita juga gitu kan yang
yang lagi ikut juga, kita kan hari Jumat, kita ndak sholat Jumat juga di sana yo, kita ndak sholat Jumat. Nah saya berpesan untuk adik sanak provinsi Bengkulu ya, yang jangan lupa, pokoknya tetap kita jago provinsi kita, jago alam kita ya, mudah-mudahan provinsi Bengkulu dijauhkan dari balak ya, ibaratnya dari bencana alam, dari musibah. Oke di sana ya. Mana kawan saya Ipan tadi kok? Kami Oh, pamit Ipan. undur diri dulu guys. Saya Iya. Ipan dan Citoni bersama ini. Yo. Abrar. Nah, jangan lupa di sana ya, jangan lupa subscribe, like and Komen. comment. Iya, oke. Woi. Mantap, Brar. Oke, bye bye. Jangan lu. Nah,